Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Riki Martono dalam topik manajemen logistik seri 4, yaitu membahas isu transportasi di dalam logistik ya. Jadi saya akan membawakan isu transportasi yang secara global gitu ya, garis besar ya. Nah, transportasi itu apa ya? Yaitu adalah moda transportasi yang digunakan untuk mengirim barang dari satu titik ke titik lain ya. Raw material dari sumber uh, raw material sampai ke pabrik untuk atau manufaktur untuk diolah menjadi barang jadi atau pengirim barang jadi dari lokasi manufaktur ke lokasi konsumsi ya, bisa ke seluruh dunia kan gitu ya. Jadi memfasilitasi perpindahan ya. Pertimbangan dalam strategi transportasi yang pertama adalah jangkauan konsumen. Nah, ini kita harus tahu juga nih ya. Strategi transportasinya seperti apa? Apakah moda transportasinya seperti menggunakan darat, laut, udara? Apakah moda transportasinya harus kita punya sendiri? Ya, dan perhatikan jangkauan konsumen. Kalau dekat pasti darat ya biasanya ya. Kalau jauh bisa kereta, jarak sedang itu kereta, jarak jauh kapal, laut atau pesawat ya. Yang kedua pertimbangannya adalah infrastruktur. Jadi ketersediaan infrastruktur memang sangat penting ya. Dan ini perusahaan swasta itu memang kita tergantung dari inisiatif pemerintah di setiap negara untuk membangun atau menyediakan infrastruktur ya. Jadi kita nggak bisa pengen ini pengen itu tanpa ada pertimbangan infrastruktur ya. Seringkali memang ketersediaan infrastruktur menjadi penghambat ya. Kalau nggak kondusif ya bisa jadi penghambat gitu ya. Pertimbangan ketiga adalah intermodal, yaitu adalah kombinasi dari utilitas lebih dari satu jenis moda transportasi untuk mengirim produk dari satu titik ke titik lain karena ada pertimbangan geografis misalnya ya, atau perbedaan standar infrastruktur antar negara misalkan ya. Seperti itu. Nah, kali ini saya akan nanti menitik beratkan diskusi moda transportasi, kelebihan, kekurangannya, dan pertimbangan-pertimbangannya. Yang pertama moda laut nih. Nah, kenapa menggunakan laut atau kapal laut ya? Karena biaya murah, ya, dan kapasitas pengiriman besar sehingga mencapai skala ekonomis untuk mengirim barang ya. Tapi lama ya, lama gitu. Karena kecepatan di laut memang lama ya. Kapal yang besar pasti butuh mesin yang efisien juga kan, menjadi pertimbangan kan mesin efisien ya. Dipengaruhi oleh cuaca dan risiko keamanan di laut, bajak laut, tidak dapat mengirim layanan door to door ya. Jadi hanya sampai pelabuhan ya. Dampak lingkungan relatif rendah, jadi polusinya itu cukup rendah relatif terhadap moda transportasi yang lain. Penanganan kontainer butuh usaha yang besar dan ada proses pabean nih kalau antar negara ya. Kemudian moda transportasi daratnya ada dua, kereta maupun kendaraan. Kalau kereta ini murah jika jumlahnya banyak, bisa mengirim berbagai jenis dan bentuk produk ya, karena ditempatkan pada gerbong terpisah sehingga karakter produk yang berbeda bisa dikirim dalam kereta yang sama asalkan gerbongnya penempatannya pada gerbong yang terpisah. Tapi ya lumayan lama juga karena harus ada bongkar muat ya. Terbatas pada ketersediaan infrastruktur rel sehingga nggak bisa door to door juga ya, harus cuma sampai stasiun kan. Keadaan cuaca juga bisa menghambat, misalkan salju, badai ya, itu kadang-kadang bisa nggak jalan tuh ya. Dampak lingkungannya tinggi karena pembangunan infrastruktur dan konsumsi batubara bagi yang masih pakai batubara ya. Kalau pakai listrik ya itu juga butuh pembangkit listrik yang besar kan. Butuh fasilitas pengiriman dan pengambilan barang ya untuk mencapai kereta, misalkan dari rumah ke kereta atau dari pabrik atau gudang ke kereta ya. Untuk tujuan antar negara, kalau pakai kereta ini ada hambatan berupa perbedaan lebar rel ya. Jadi mungkin harus dipindah ke kereta lain kalau pindah negara yang lebar relnya berbeda gitu ya. Nah, kemudian untuk moda kendaraan darat, kelebihannya adalah cepat, murah, tapi hanya jarak dekat ya. Dapat melayani door to door, frekuensinya lebih fleksibel karena di darat kan ya. Tapi kapasitas terbatas, cepatnya kalau dalam kota, kalau antar kota ya lumayan juga ya.
Dapat terhambat cuaca dan kemacetan, badai juga ya, longsor, tanah longsor misalnya gitu. Tapi dampak lingkungan relatif rendah ya. Dan nggak terlalu tergantung pada infrastruktur. Ya untuk jarak dekat, kalau jarak jauh memang nggak bisa pakai, nggak ideal pakai mobil ya. Pasti supirnya juga capek juga ya, dan kelamaan gitu ya. Moda berikutnya adalah udara ya. Itu cepat, bisa mengirim barang dalam kondisi mendesak, tapi ya mahal juga kan. Dan terbatas pada infrastruktur dan proses loading bongkar muat ya. Terutama untuk tujuan humanitarian logistik. Jadi logistik untuk produk-produk yang kemanusiaan, misalnya untuk distribusi produk ke lokasi bencana alam gitu ya. Jadi idealnya udara tuh. Karena kalau bencana alam aksesnya biasanya kan rusak ya, akses lewat darat ya, rusak, maka idealnya lewat udara. Tapi dampak lingkungannya tinggi karena memang butuh energi paling besar nih kalau pesawat terbang ya. Jadi dampak lingkungannya juga tinggi. Butuh fasilitas bandara udara. eh, Kalau ekspor impor ada peraturan pemerintah untuk tarif asuransi pajak ya. Dan perhatikan keamanan pengiriman barang. Jadi nggak bisa yang mudah meledak tuh, nggak ideal pakai pengiriman udara ya. Tapi kalau meledak di atas gimana gitu. Dan untuk barang-barang tertentu butuh packaging yang perizinannya cukup ini, terkait departemen terkait ya. Misalkan untuk produk makanan maka harus ada izin dari departemen keamanan, atau sorry, departemen ya mungkin yang menyangkut pengiriman makanan di Indonesia, misalkan departemen pertanian misalnya ya. Jadi butuh izin juga tuh untuk produk-produk tertentu ya. Lalu bagaimana dengan moda transportasi lainnya? Ada pipa ya. Jadi untuk antar pulau, antar negara, bawah laut. Tapi satu jalur pipa hanya untuk satu jenis barang ya. Misalkan minyak mentah, nanti pipa lain untuk gas bumi gitu ya. Harus perhatikan jalur pipa dan keamanannya dan habitat di sekitar infrastruktur ya. Kemudian kalau pipa juga harus ada kelengkapan untuk bongkar muat ya, karena harus diteruskan ke konsumen lain misalnya ya. Moda transportasi lain ada yang elektronik nih sekarang, tapi untuk dokumen kan dan data ya. Hambatannya adalah risiko keamanan data. Nah yang terakhir modanya intermoda, yaitu kombinasi dari lebih dari satu jenis moda untuk menghadapi hambatan geografis, ketersediaan infrastruktur ya. Dibutuhkan fasilitas yang memadai untuk bongkar muat atau mentransfer barang antar moda transportasi. Dan juga butuh kolaborasi kerjasama yang baik, terutama jika setiap moda transportasi ini ternyata difasilitasi oleh perusahaan yang berbeda. Harus ada koordinasi standar kerja, packaging, ya, bongkar muat, ya kan? Kapan waktunya dia akan bongkar muat, biayanya bagaimana ya? Dan penjadwalan, karena pengaruh ke penjadwalan ya, penjadwalan pengiriman antar moda. Kalau yang satu udah sampai, yang lain belum, wah gimana nih? Ya. Nah demikian garis besar mengenai diskusi transportasi. Kita berjumpa lagi dalam sesi manajemen logistik kelima mengenai packaging. Terima kasih.